Nanti kalau udah lapar ya tinggal makan lagi, nggak ada yang ditahan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Menu sehat, badan sehat, ibadahnya semakin nikmat. Masih dengan saya Rita. Sudah lama ya tidak saya ngevlog, ini akhirnya saya bisa ngevlog lagi. Ini karena banyak yang bertanya DM, WA ataupun menanyakan langsung tentang diet kenyang itu seperti apa. Kenapa saya memilih diet kenyang? Kalau teman-teman ingat mungkin di video awal sekali di channel YouTube ini saya kasih linknya di atas. Nah itu sudah ada kenapa saya memilih diet kenyang. Tetapi ini saya detailkan lagi karena masih ada mungkin yang baru bergabung di channel YouTube Real Food Corner. Jadi saya akan menjelaskan lagi kenapa saya memilih diet kenyang gitu ya. Yang pertama, tanpa obat-obatan, karena saya aslinya setelah minum obat-obatan selama sebulan itu sudah nek gitu ya, udah nggak mau lagi minum obat-obatan karena penyempitan saraf pinggang. Jadi salah satu penyebab penyempitan saraf pinggang itu karena kelebihan berat badan atau obes. Kemarin itu saya di obes tingkat 1. Jadi saya beralih bagaimana caranya untuk menurunkan berat badan supaya tidak menggunakan obat-obatan. Jadi diet kenyang ini salah satu solusinya, bahwasanya dia tidak menggunakan obat-obatan untuk menurunkan berat badan. Nah, itu alasan saya yang pertama. Yang kedua, alasannya karena tanpa olahraga ekstra. Aslinya saya ini orangnya kurang suka olahraga gitu ya. Kurang banyak waktu juga untuk olahraga gitu. Jadi nggak suka juga olahraga yang ekstrim-ekstrim dan ekstra. Nah, ini juga salah satu alasan saya kenapa memilih diet kenyang. Karena tanpa harus ada olahraga yang ekstra. Untuk di diet kenyang ini kita tidak butuh olahraga yang angkat beban segala macam. Kalau memang kita mau olahraga simple aja, bisa jalan kaki di pagi hari selama 20-30 menit itu sudah cukup. Nah, karena orang yang lagi obes itu lagi gemuk, jadi kita nggak mungkin melakukan angkat beban ataupun yang lain-lainnya yang olahraga yang ekstrim. Kita bisa lakukan jalan kaki saja di pagi hari ataupun di sore hari, dirutinkan setiap hari gitu, ataupun mingguan, 2 minggu sekali, karena nggak wajib olahraga di diet kenyang. Kalau saya olahraganya di rumah aja, nyapu, nyuci dan lain-lainnya, dan saat bekerja gitu ya, aktivitas jalan-jalan di kantor itu olahraga saya. Saya nggak ada olahraga khusus, dan jalan pagi pun kalau saya ada waktu saja. Kalau nggak ada waktu pun saya tidak melakukan jalan pagi hari untuk olahraga. Itu alasan saya yang kedua, karena tanpa olahraga yang ekstra. Yang ketiga, alasan yang ketiga kenapa saya memilih diet kenyang, karena tidak ada jam makannya. Di beberapa diet yang lain yang sudah saya pelajari itu ada jam makannya. Mungkin di jam 6 pagi makan A, di jam 7 makan B, atau harus minum ini, harus minum obat, ataupun yang lainnya. Jadi ada jam-jam makannya. Kalau di diet kenyang kita tidak ada jam makannya, kita tinggal sesuaikan dengan jam makan kita. Teman-teman bisa lihat mungkin pola makan diet kenyang yang sudah pernah saya bahas, bisa klik di link yang ada di atas ini. Jadi itu bukan jam makan di diet kenyang, tetapi saya mengubah jam makan yang biasanya saya lakukan sehari-hari, saya rubah dengan menu real food. Jadi saya lapar setiap 2 jam sekali, makanya metode yang makan saya itu seperti di pola makan yang di diet kenyang di link yang ada di atas tadi gitu ya. Jam 8 saya minum smoothie dulu atau jus. Terus jam 10 saya makan lebih buah-buahan, buah potong. Siangnya saya baru makan karbo tinggi. Itu bukan aturan dari diet kenyang. Tapi saya sebelum diet kenyang pola makan saya seperti itu. Cuma dulu ngemilnya roti misalnya. Siangnya saya makan nasi padang ataupun yang lainnya. Sekarang saya rubah. Jam makan saya masih seperti dulu, cuma makanannya saja yang dirubah. Teman-teman tinggal mengikuti jam makan teman-teman masing-masing. Jam makan sesuai dengan diet kenyang itu nggak ada. Itu alasan yang ketiga. Yang keempat, alasan saya memilih diet kenyang yaitu tanpa hitung kalori. Karena kebanyakan diet yang lainnya itu harus hitung kalori. Pagi makannya kalorinya berapa, siang makannya kalorinya berapa, ditotalkan satu harian itu berapa kalorinya. Kalau di diet kenyang kita nggak menghitung kalori, jadi mau makan apapun ya dipersilahkan dengan porsi masing-masing. Mungkin ada yang kebutuhan
makannya lebih banyak. Kalau saya udah terbiasa, jadi kebutuhan makanannya tidak terlalu banyak. Contohnya nih, misalnya kita makan 1 buah pisang. Kalau saya mungkin sudah kenyang dengan makan 1 buah pisang, karena lambung saya kan sudah mengecil, sudah menyesuaikan dengan menu makanan yang real food gitu, udah 2 tahun lebih. Mungkin teman-teman pemula yang baru memulai, 1 pisang mungkin nggak akan kenyang, bisa makan 2 atau 3 pisang. Nanti lama-lama dia akan menyesuaikan dan masuk ke porsi yang standarnya kita masing-masing. Jadi makan sedikit aja sudah kenyang. Bahkan saya pernah pada saat lapar itu makan 3 buah kurma dan saya minum air segelas dan sudah kenyang. Jadi semakin kita sehat hidupnya, semakin disesuaikan sama tubuh kita berapa asupan kalorinya. Jadi kita nggak harus hitung kalori pagi, siang, malam, saya hari ini udah makan berapa, itu nggak perlu. Karena saya orangnya nggak suka ngitung-ngitung gitu. Jadi kalau makan ya makan aja, selama itu sehat, real food ya nggak apa-apa, mau banyak mau sedikit. Karena kondisi lambung yang sekarang ini saya nggak sanggup makan terlalu banyak, full gitu. Jadi begah perutnya. Jadi otomatis si lambung sendiri yang mengontrol bahwasanya ini udah cukup, udah penuh. Nanti kalau udah lapar ya tinggal makan lagi, nggak ada yang ditahan gitu. Oke, itu alasan saya yang keempat, tidak menghitung kalori pada saat mau makan. Alasan yang kelima, kenapa saya memilih diet kenyang? Karena kita bisa makan semua jenis makanan selama itu real food dan mendekati rasa aslinya. Contohnya buah-buahan, semua jenis buah-buahan itu bisa dimakan, termasuk durian. Karena banyak yang kaget kok bisa makan durian lagi diet. Karena di diet kenyang ini semua bisa dimakan termasuk durian. Karena durian itu aslinya dia tidak terlalu ekstrim kalau kita makan hanya durian saja. Kalau misalnya kita makan durian beserta ketan, nah itu di situ terjadi permasalahan, apalagi ditambah gula, itu yang jadi permasalahannya. Kalau misalnya hanya buahnya saja, itu nggak masalah. Itu jenis buah-buahan. Sayuran, jenis protein, kita bisa dari protein hewani, nabati, dan lain-lainnya. Mungkin untuk jenis makanan ini saya akan buat video khusus jenis makanan yang bisa dimakan di diet kenyang setelah ini gitu ya. Setelah video ini akan ada tentang pembahasan jenis makanan yang diperbolehkan di diet kenyang. Karena itu alasan kelima saya, karena bisa makan apa saja. Dari beberapa diet yang saya pelajari, ada yang menyebutkan hanya boleh makan lemak saja ataupun tidak boleh makan lemak. Kalau saya memilih bisa makan apa aja biar nggak terlalu banyak aturan. Jadi bisa makan ini, bisa makan itu selama dia real food. Dan dengan real food ini sendiri juga memudahkan kita sebenarnya. Kita nggak harus repot-repot masak, karena sekarang ini kita kalau lapar ya udah tinggal makan buah pisang, nggak harus diolah juga. Kalau memang kita punya waktu ya kita olah. Kalau memang nggak punya waktu, kita bisa langsung makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang secara mentah. Jadi nggak repot. Itu alasan yang kelima. Alasan yang keenam, kenapa saya memilih diet kenyang? Karena diet spiritual. Mbak Dewi Huges sering sekali menyatakan bahwasannya diet kenyang ini diet spiritual. Awal saya diet, saya nggak tahu maksudnya gitu ya. Saya belum dapat kesayanya, belum dapat bagaimana maksud diet spiritual. Akhir-akhir ini saya baru mendapatkan maksudnya diet spiritual itu seperti apa. Karena dengan kita makan yang sehat, dengan kita makan yang real rasa aslinya, nggak banyak diolah, jadi diserap oleh tubuh. Sebenarnya yang kita beri makan itu adalah ke dalam sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, bukan kepada nafsu kita. Kalau dulu saya mungkin makan itu karena nafsu, pingin ini, pingin itu, pingin ini, pingin itu, tapi tidak memperhitungkan ada manfaatnya nggak untuk tubuh kita, manfaatnya nggak untuk sel-sel yang ada di dalam tubuh. Tapi sejak di diet kenyang ini saya merasakan, saya makan ini untuk tubuh saya. Saya sekarang misalnya lagi banyak begadang jadi darah rendah, berarti apa yang dibutuhkan sel-sel di tubuh saya untuk meningkatkan darah gitu ya, tekanan darahnya. Itu alasan diet spiritual. Selain itu, di diet kenyang ini juga menyuruh kita atau menganjurkan kita untuk berbicara dengan sayuran, buah ataupun yang akan kita konsumsi. Jadi kita berbicara misalnya nih, duhai selada, semoga kamu ini bisa memberikan nutrisi ke dalam tubuh saya. Dan di situ juga kita bersyukur, ya Allah, terima kasih atas titipan selada ini untuk saya berikan ke dalam tubuh saya. Jadi kita dengan berbicara dengan apa yang akan kita makan, kita juga berbicara dengan Allah, kita juga bersyukur kepada Allah. Karena pada saat kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat kepada hambanya. Seperti yang ada di dalam Al-Quran berikut ini. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Seperti yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran tadi, bersyukur. Jadi
sejak di diet kenyang ini saya selalu setiap mau makan itu saya ada rasa terima kasih kepada Allah. Mungkin kalau dulu pada saat kita melihat makanan, kita langsung makan tanpa mengatakan Allah sudah menitipkan. Kalau dulu ini pengalaman pribadi gitu ya. Kembali lagi ke kita masing-masing, bagaimana kita melihat makanan. Ada orang yang melihat makanan mungkin, makanan apa itu, nggak enak segala macam. Tapi pada saat kita kembalikan semuanya kepada Allah, makanan yang ada di depan kita itu Allah yang kasih. Cuman kita melihat apakah itu baik atau tidak. Kalau baik berarti kita makan, kalau tidak baik berarti tidak dimakan. Itu mungkin yang dikatakan dengan diet spiritual. Alasan lain lagi kenapa diet spiritual, dengan makanan yang bagus yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, ibadah kita juga akan semakin baik. Dulu saya belum dapat maksudnya, tapi akhir-akhir ini saya dapat maksudnya. Karena dengan kita makan sehat, pada saat kita beribadah itu lebih enak, nggak ada rasa mual, mungkin kembung, begah karena kita makannya nggak bagus gitu. Tapi pada saat kita makannya bagus, itu kita akan semakin enak beribadah. Kita sanggup untuk baca Quran. Mungkin dulu kita baca Quran 2 ayat, 3 ayat itu udah nggak sanggup. Mungkin sekarang bisa baca lebih dari 1 ayat dan lain-lainnya. Berikutnya kenapa ini dikatakan diet spiritual, ini dari hasil saya membaca beberapa buku. Jadi ada satu hal juga yang menurut saya kenapa dikatakan diet spiritual. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu kalau makan hanya makan satu tipe makanan. Pengalaman pribadi saya dulu sebelum saya melaksanakan diet kenyang atau mengikuti diet kenyang, kalau makan itu pasti dalam satu waktu ada beberapa item, 5-6 item gitu. Nah kalau sejak di diet kenyang ini paling banyak itu sekali makan 2 item ataupun 3 item. Contohnya misalnya di pagi hari. Pagi hari saya cuma minum smoothie saja. Kalau mau ditambahkan ya menambahkan makan kurma. Jadi tidak banyak hal yang saya masukkan. Jadi semua nutrisi yang kita minum pada saat minum smoothie itu semuanya masuk ke dalam tubuh dan langsung diserap oleh sel-sel yang ada di dalam tubuh. Begitu juga yang makan siangnya. Makan siang saya biasanya cuma makan mie kukus ataupun cemilan-cemilan yang ada di channel YouTube Real Food ini. Hanya satu menu, 1 ataupun 2, paling banyaknya 2 gitu. Jadi yang diserap oleh tubuh juga langsung diserap oleh tubuh, nggak terlalu banyak. Karena pada saat kita makan terlalu banyak hal bersamaan, disitulah sering terjadi perpaduan nutrisi yang bisa jadi hilang, bisa jadi lebih baik gitu. Makanya lebih bagus makannya satu persatu. Makanya dari hasil bacaan saya, kenapa Nabi Muhammad SAW itu mengkonsumsi salah satu makanan, fungsinya untuk bisa mendapatkan keseluruhan nutrisi dari makanan yang Nabi Muhammad SAW makan. Alasan ketujuh kenapa saya memilih diet kenyang, karena mengubah pola pikir. Jadi di diet kenyang ini banyak sekali hal yang mengubah saya dari berpikir. Kalau dulunya makan untuk memenuhi nafsu, kalau sekarang saya mengubah pola pikir, makan itu bukan untuk nafsu tetapi untuk memberikan nutrisi kepada sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Awalnya saya hanya mengubah pola pikir saya untuk makanan saja. Namun di akhir-akhirnya baru akhir-akhir ini saya mengubah dari sisi yang lainnya. Baik itu dari sisi cara memilih makanan, kalau dulu apa yang ada di depan langsung dimakan, kalau sekarang ini untuk apa kita makan, apakah ada manfaatnya, enggak untuk tubuh, kalau tidak ada manfaatnya berarti tidak usah dimakan. Itu salah satu alasan saya juga kenapa memilih diet kenyang. Banyak hal dari hanya mengubah pola pikir, dari mengubah pola pikir, mengubah kita untuk makan apa, mengubah juga cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan semakin bagus makanan yang kita makan, maka kita juga akan semakin bersyukur bahwasanya tubuh ini Allah titipkan dan nanti akan kita kembalikan seharusnya seperti yang Allah titipkan, semuanya kondisinya masih bagus gitu. Pada saat saya sudah mencapai 15 kg dalam proses penurunan berat badan, saya di situ ada titik akhir gitu, apakah saya lanjut atau tidak lanjut. Nah, saya kembalikan lagi ke pola pikir ini. Untuk apa awalnya saya melakukan diet kenyang ini? Yang pertama untuk menurunkan berat badan. Jadi setelah berat badan itu sampai dengan 15 kilo berhasil diturunkan, saya rubah pola pikir saya. Sekarang saya bukan fokus kepada berat badannya, tetapi fokusnya kepada kesehatan. Ini juga salah satu sunnah untuk menjaga kesehatan. Dengan menjaga kesehatan maka akan lebih nikmat lagi dalam beribadah gitu. Karena untuk bisa beribadah dengan nikmat itu dari tubuh kita sendiri yang sehat. Kalau tubuh kita nggak sehat, maka beribadahnya pun juga tidak enak ataupun tidak nyaman. Karena dengan makan yang tidak bagus, maka yang masuk ke dalam tubuh kita juga tidak bagus. Efeknya ibadah kita juga jadi malas-malasan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan share kepada pejuang sehat yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.